orang dianggap terlalu tua ya. Tapi makin lama manusia itu makin bagus kesehatannya, sehingga makin lama usia harapan hidup manusia itu makin tinggi. Jangan percaya kalau ada peradaban manusia yang umurnya 1000 tahun, bohong, tidak ada. Tidak ada satu bukti arkeologis pun yang menentukan ada peradaban dulu manusia yang usianya di atas 100 tahun, tidak ada. Bahkan catatan-catatan papirus Mesir 4500 tahun yang lalu, yang namanya royal family, keluarga kerajaan, itu usianya lebih tua daripada rakyat jelata. Tetapi raja-raja Mesir pun usianya 42 tahun, 30 mati. Bahkan Tutankhamun itu 18 mati. Rakyat jelata apalagi ya gitu ya. Jadi kalau ada nabi umurnya 90, 50 tahun, 950 tahun, bohong lah itu. Jangan percaya itu ya. Nah kalau itu disebutkan loh jelas-jelas dalam kitab suci 950. 950 itu minggu apa bulan apa tahun gitu ya. Ya itu salah satunya. Kalau kemudian kita itu memegang agama sebagai benteng terhadap pertahanan terhadap air, pertanyaannya agama apa dulu? Ya. Setiap orang berhak beragama, berhak meyakini agamanya. Ya. Lah, ada dua hal dalam agama. Ada agama yang berdasarkan altruisme, ada agama yang berdasarkan religiositas. Berbeda. Agama-agama yang berdasarkan altruisme seperti agamanya orang Jepang, agamanya orang Thailand dan Indochina menganggap bahwa hubungan seksual melayani siapapun adalah bagian dari dharma. Ayo. Bagaimana? Dia berpegang pada agamanya, tapi dia melayani, wanita ini melayani laki-laki lain adalah bagian dari dharmanya. Tidak apa-apa. Di Thailand, dia melayani laki-laki. Itu dharma, tidak dosa. Tidak kenal pahala mereka. Ya. Itu bedanya altruisme dengan religiositas. Orang yang altruis tidak akan religius, orang yang religius tidak akan altruis. Altruis itu melakukan sesuatu tanpa minta apa-apa, bahkan pahala nggak pingin dia. Altruis. Dan agama-agama yang berdasarkan altruis itu agama Buddha, itu altruis. Dia nggak punya konsep pahala, itu nggak ada. Konsep pahala itu agama-agama yang menyebut dirinya agama langit itu. Ada pahala. Mau ikhlas tak demi ridho Allah, ya itu tidak ikhlas sama aja, mengharapkan sesuatu ya. Jadi ini agama yang berdasarkan religiositas. Saya tidak menjudgment satu, saya hanya membandingkan. Ini ada agama yang berdasarkan religiositas, ada agama yang berdasarkan altruisme. Nah, agama-agama orang Jepang, orang Indochina itu adalah mereka berdasarkan altruisme. Mereka tidak kenal konsep pahala nanti kalau mati apa, tidak penting mereka. Ya. Sementara ada agama yang berdasarkan religiositas itu mengharapkan pahala itu. Bahkan membunuh orang lain kalau diiming-iming pahala dilakukan juga. Ya. Dan sebetulnya altruisme itu lebih modern ketimbang religiositas. Religiositas konsep tentang pahala itu. Tikus sudah kenal konsep pahala, tapi konsep moralitas, konsep altruis itu baru kera-kera besar ya. Bonobo, simpanse, orangutan itu kenal tentang altruisme. Jadi kalau kita memegang kepada agama bahwa kita setia pada pasangan, nah itu sudah terbantahkan tuh ada satu suku yang semuanya kena itu setia pada pasangannya mereka. Patah sudah. Ya. Dan lagi heteroseksual itu lebih banyak dan yang penting itu adalah satu pasangan. Kalau meskipun saya setia pada pasangan saya, kalau saya ketularan dan saya diem aja, tertular loh istri saya, anak saya. Ya. Oke lah agama sebagai benteng oke, tapi kalau itu sebagai jalan keluar saya kok keberatan. Jalan masuk aja deh itu, ya enggak apa-apa, bukan jalan keluar. Apakah ada catatan tentang ayat sebelum 81? Tidak ada. Ya, kebetulan waktu itu muncul di Amerika.
seandainya muncul di katakanlah di mana di Kalimantan Selatan ya paling itu santet, itu wabah itu ya. Karena nggak neliti gitu loh ya. Di sini itu orang mendadak mati kesantet, padahal stroke gitu ya. Ya itu bibirnya menceng, tapuk setan gitu ya, padahal itu ya inilah yang begini-begini ini yang membuat manusia itu cepat mati gitu ya. Ya, rasa ingin tahu terhadap penyakit itu membuat kita bisa membuat harapan hidup kita lebih panjang ya. Oke, agama itu saya rasa dalam hal-hal tertentu itu ada baiknya membuat kita tenang. Ya, membuat kita tenang. Tetapi ya memang tujuannya itu menyumpal supaya nggak banyak tanya itu ya. Ya, sudah sakit, enggak punya uang untuk berobat, wis pasrah aja gitu ya. Pasrah udah memang itu Tuhan memberikan yang terbaik gitu ya. Tuhan tidak memberikan apa yang kamu minta, tapi Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan ya. Gombal banget ya itu ya. Ini ya itu saja. Tuhan tidak menjanjikan pelayaran yang indah, tapi menjanjikan dermaga atau pelabuhan yang indah. Gombal lagi gitu ya. Pokoknya kita tuh diiming-iming tok nanti di sana. Belum tentu di sana tuh nanti kalau mati ternyata nggak ada apa-apa, baru tahu. Nggak ada orang yang ke sana terus balik lagi kan nggak ada. Saya tidak menafikan bahwa orang itu punya spiritualitas. Oke, itu bagus. Sehat untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Kalau kita memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, sudahlah kamu itu sabar aja, sakit itu sudah enggak usah berobat. Ini enggak sehat. Tapi kalau Anda meyakini, ini sakit diberi Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Enggak apa-apa, mati-mati odewe enggak apa-apa itu ya. Ini yang jadi masalah. Kalau untuk pribadi menurut saya agama sangat sehat untuk pribadi, tapi kalau sudah untuk orang lain ya ini perlu ya itu tadi, belum tentu orang lain itu sama dengan kita. Seperti tadi kalau kita misalkan agama dipakai pegangan, ya agama yang mana dulu? Kalau agamanya orang Thailand ini jadi bermasalah loh ini kalau tidak ditangani. Mereka itu melayani laki-laki sebagai dharma, ya. Orang Jepang, seorang geisha itu sama mulianya dengan seorang guru. Kalau dia melakukan profesinya dengan bagus. Tuh kan? Agamanya lain, ya. Dan itu dituduh sebagai agama bumi, kasihan mereka. Nah, ini pernyataan terakhir. Apakah penurunan heteroseksual itu ganti-ganti pasangan? Sudah terjawab ya tadi ya. Bahwa sebetulnya tanpa ganti pasangan pun bisa menularkan penyakit. Ya. Jadi itu. Terima kasih.